Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya Gus Islah Bahrawi berbicara, mengeluarkan pandangannya terkait lagu Jalal Waton yang digemakan di ruangan PKS menyambut Caimin dan Anies Rashid Baswedan. Apa motifnya, apa maksudnya, dan seperti apa faktanya sekarang? Hasil survei ketika Anies digabungkan dengan Caimin, beliau ucapkan semuanya. Air dan minyak, mau bagaimanapun caranya, mau bagaimanapun strateginya, apapun aja kepentingannya, sangat susah disatukan. Bahkan cenderung tidak mungkin. Dan survei mengatakan itu sekarang. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya, pandangan Gus Islah Bahrawi, saudara. Penting sekali. Biar kalian semua pada paham, para elit, hey. Belum lama ini Caimin datang ke kantor PKS bersama dengan Anies dan kemudian ada pemandangan yang menarik. Ya, di situ kami melihat barangkali ini untuk pertama kalinya bagi publik melihat ada orang PKS memimpin menyanyikan lagunya NU, Jalal Waton. Ya. Tiba-tiba itu bergema di sana dan orang PKS juga bisa menyanyikan Jalal Waton di sana. Ya. Apa pendapat Anda? Ya, itulah politik. Ya. Kalau saya sih, it's all about politics. Jadi, buat kami dari dulu itu, saya sebagai seorang Nahdien dan bukan juga pengurus PBNU, tapi saya seorang Nahdien biasa. Lahir udah NU saya. Kakek buyut saya semuanya sudah NU. Kiai-kiai NU. Ya kakek saya apalagi. Kakek saya itu santri dari Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini adalah guru dari Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kakek saya juga teman sekamar Kiai As'ad. Oh. Sukorjo, Asal Bagus. Ini darah biru benar ini. Oh enggak, saya bukan siapa-siapa. Ini kakek saya. Ya. Artinya bagi saya pribadi sebagai seorang Nahdien, selama ini PKS ini justru antitesisnya dari NU. Dari NU. Bagi saya ya, bagi saya. Dan saya pikir juga banyak teman-teman Nahdien yang punya pandangan serupa. Dan ini juga diakui oleh para pendirinya dari PKS itu bahwa mereka adalah metamorfosis dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ya otomatis ya jelas dengan NU punya cita-cita politik yang berbeda. Irisannya juga berbeda, ideologinya pun berbeda pasti. Nah tiba-tiba karena kepentingan-kepentingan politik, pragmatis, dia lalu kemudian menyanyikan Jalal Waton yang mau dibilang sakral nggak sakral juga buat NU, tapi itu adalah brandingnya NU sekali. Brandingnya NU, ya. Sangat NU, tapi dinyanyikan. Sementara sebelum-sebelumnya banyak sekali oknum-oknum dari PKS dan juga buzzer-buzzernya PKS itu selalu membantai NU di media sosial. Tapi kemudian karena politik mereka seolah-olah berpura-pura. Oh, seolah-olah berpura-pura. Berpura-pura seolah-olah kami dan NU ini ya ini bersaudara. Ya, politik memang kadang-kadang seperti itu. Semua seolah-olah dikaitkan paksa dengan ke-NU-an. Dengan entitas NU, dengan gerakan-gerakan harokah-harokahnya NU dan seterusnya. Ya, padahal faktanya kan tidak demikian. Kita tahu PKS berdiri di mana, NU itu berdiri untuk apa. NU jelas tidak punya cita-cita politik yang muluk, hanya menjaga Pancasila saja, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga tegaknya NKRI. Itu aja kalau cita-cita NU. Apakah ada suatu perubahan di masyarakat yang Anda lihat? Atau sebetulnya tidak begitu, hanya kepura-puraan politik? Ya menurut saya itu kepura-puraan politik, apalagi bagi teman-teman Nahdien, saya kira tidak akan sampai mengakar kepada Nahdien dan terpengaruh. Seolah-olah setelah menyanyikan Jalal Waton, ini adalah baiatnya PKS untuk menjadi NU. Ya. Semua teman-teman NU, para ulama NU dari dulu sudah membuat ijtihad bahwa tidak boleh orang NU itu berpolitik melalui PKS. Kan banyak itu, Kiai Marzuki Mustamar, termasuk dari kiai-kiai sepuh NU. Dari dulu itu selalu menyuarakan hindari PKS, say no to PKS kan gitu. Karena kita tahu PKS ini adalah jelmaan Ikhwanul Muslimin yang punya cita-cita untuk menegakkan khilafah dan sebagainya. Dan mereka ya mostly kalau kita mau sebut ya mereka masih belum mengakui secara legowo tentang Pancasila, konsep falsafah negara dan sebagainya. Ini harus kita pertanyakan juga. Itu dari sisi NU. Sekarang mari kita lihat dari sisi PKS.
apakah dengan demikian PKS bersedia juga mendukung Caimin? Ya ini kan Kalau dia dekat dengan politik Islamnya dengan Anies, barangkali bisa dipahami. Tapi dengan Caimin bagaimana? Apakah mereka bisa melebur ke sana? ya menurut saya ini kan akhirnya menjadi air dan minyak. Air dan Temuan minyak, ya. surveinya SMRC kemarin misalnya bahwa suara dari Anies Caimin kan Ya. mengalami penurunan, Ya. ya bisa jadi itu karena memang tidak ada match antara orangnya Caimin dan orangnya Anies. Orangnya Anies yang tidak suka Caimin bisa jadi pergi dari pasangan ini, atau orangnya Caimin yang tidak suka Anies pergi, sehingga Malah akhirnya terjadi penurunan. Menurut saya ini memang Ya. susah untuk Memang ada pertanyaan, setelah deklarasi itu kok tidak naik suaranya Anies Imin? Ya. Ya, padahal banyak yang mengharapkan, oh kok ada kontribusi dari PKS, suaranya akan naik. Hasil Ya. pollingnya ternyata tidak demikian. Itu yang kita lihat ya. Ya. Oke, menarik ya apa yang diucapkan oleh Gus Islah Barawi. Dan saya sangat sepakat sekali. NU dengan PKS jelas punya cita-cita politik yang sangat bertentangan jauh. Ya, begitupun sama akar rumputnya. Bahwa kemudian para elit PKB bisa dihitung lah berapa orang. Sampai pengurus-pengurusnya bisa dihitung lah berapa orang. Tapi kemudian PKB pun tetap mengandalkan jamaah, ya, Nahdiyin, orang-orang NU di bawah, kultural segala macam. Itu yang juga menjadi modal kuat PKB. Tapi bila pengurus PKB, para elit PKB bertentangan dengan akar rumput secara garis perjuangan, secara garis ideologi, ya, maka itu pun akan dihitung sebagai satu menurut saya kecacatan. Terbukti faktanya sekarang survei itu nggak naik. Yang diharapkan ketika Anies menggandeng Caimin itu bisa mengambil ceruk dari Nahdiyin, tetap aja ada, cuma nggak banyak. Dan survei juga membuktikan bahwa justru pilihan orang-orang NU, masyarakatnya, jatuhnya bukan ke Anies, bukan ke Caimin bahkan, tapi bahkan ke Ganjar Pranowo, tetapi kemudian ke Prabowo Subianto. Itu mayoritas ke sana semua. Begitupun sama PKS, berpura-pura seperti itu. Dan saya yakin banyak yang di bawah simpatisan PKS itu merasa kecewa, jelas. Ada banyak konten kreator yang juga kemudian melayangkan kritik terhadap hal itu. Karena kehadiran Caimin, satu kali lagi susah. Mau bagaimanapun, air dan minyak dipaksa pakai strategi apapun untuk disatukan ya susah. Karena habitatnya beda, genetiknya berbeda, tujuannya berbeda, segala macamnya berbeda. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama manusia, cuma ketika punya tujuan yang berbeda, ya, genetik yang berbeda, garis politik yang berbeda, garis ideologi yang berbeda, disatukan, mungkin bisa ngopi, cuma pura-pura hatinya nggak sama. Bisa mungkin ngopi. Misal saya dengan orang-orang PKS yang kemudian punya cita-cita ideologi yang diucapkan oleh Gus Islah Barawi, ngopi bisa. Sesama warga Indonesia dan sesama manusia bisa. Tetapi kalau kemudian harus berkompromi terhadap cita-cita politik, itu mereka akan menolak gagasan kita, begitupun kita akan menolak gagasan mereka. Urusan politik, ya, tujuan politik, kan itu gitu loh, maksudnya itu begitu ya. Kita akan lihat ke depannya nanti. Terima kasih Cak Islah Barawi. Poinnya kita harus sadar, mereka bersatu hanya demi kepentingan politik. Itu poinnya. Tidak sama sekali mementingkan ideologi, arah cita-cita politik kita. Enggak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqh lakum wa tariq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.